Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami masuk ke presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama M. Taslim, yaitu saya sendiri, yang kedua Randy Satrio, yang ketiga Nur Sisa. Untuk sesi kali ini kami akan membahas tentang fraud dalam bank. Untuk poin pertama yaitu pengertian fraud dalam bank. Fraud dalam bank adalah tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank ataupun nasabah ataupun pihak lain mengakibatkan menderita kerugian. Untuk poin selanjutnya yaitu jenis-jenis fraud. Fraud di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fraud terhadap aset, yang kedua fraud terhadap laporan keuangan, yang ketiga adalah korupsi. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Randy Satrio. Baik, akan saya lanjutkan mengenai materi faktor pendorong adanya fraud. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor generik, yang kedua itu faktor individu. Jadi di dalam faktor generik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kesempatan atau yang biasa kita kenal dengan opportunity. Jadi di dalam kesempatan ini untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Apabila secara umum, manajemen suatu organisasi atau perusahaan itu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawannya. Yang kedua yaitu pengungkapan atau exposure. Suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lainnya. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Selanjutnya, faktor individu. Faktor individu itu moral, ada yang namanya moral. Jadi faktor ini itu berhubungan dengan keserakahan atau yang biasa kita kenal dengan greed. Yang kedua, motivasi. Apa itu motivasi? Faktor ini tuh berhubungan dengan kebutuhan atau yang biasa kita kenal dengan need, yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan pegawai yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi, ataupun organisasi di tempat ia bekerja. Selain itu, ada tekanan atau yang biasa kita kenal dengan pressure, yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang tadinya jujur itu akan mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang strategi anti-fraud. Penerapan strategi anti-fraud di mana sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Oleh karena itu, efektivitas penerapan strategi anti-fraud setidaknya perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian fraud. Aspek-aspek tersebut setidaknya meliputi pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan. Dan selanjutnya, kasus fraud di perbankan. OJK mencatat terdapat 108 kasus tidak pidana perbankan selama hampir 2 tahun. Paling banyak jenis kasus fraud di perbankan adalah kasus kredit. Di antaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya. Anggota Dewan Komisioner OJK atau selalu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon, dalam acara sosialisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan dan forum anti fraud mengatakan, kegiatan operasional perbankan memiliki kompleksitas tinggi terhadap penyimpangan baik secara administrasi dan mengarah pada tindak pidana atau fraud. Baik, hanya itu tadi yang sedikit
hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi kami belum jelas, teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.